Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi dengan NIM 19107163-111 dari program studi ilmu kelautan. Di sini saya akan mereview jurnal oceanografi yang berjudul Studi Pengaruh El Nino Southern Oscillation atau disingkat ENSO dan Indian Ocean Dipole atau disingkat IOD terhadap variabilitas suhu permukaan laut dan klorofil A di perairan Karimun Jawa. Penulis jurnal ini ada Abdal Septrianto, Kunarso, dan Anidia Wirasatria. Latar belakang jurnal ini dibuat adalah karena adanya variabel iklim global yang dapat mempengaruhi kondisi oceanografi di sekitarnya, SPL dan klorofil A. Studi tentang pengaruh ENSO dan IOD telah banyak dilakukan sebelumnya di perairan Indonesia, namun belum ada kajian di perairan Karimun Jawa yang dapat mempengaruhi produktivitas perikanan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari variabilitas iklim antar tahunan ENSO dan IOD terhadap variabilitas SPL dan klorofil A di perairan Kepulauan Karimun Jawa, serta mengetahui faktor fisis yang mendasari pengaruh tersebut. Penelitian ini menggunakan data near real time SPL dan klorofil A serta indeks ENSO dan IOD dari satelit penginderaan jauh. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan data pendukung angin dan arus laut sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat memperjelas mengenai objek yang diteliti. Hasil menunjukkan pengaruh variabilitas iklim ENSO terhadap SPL dan klorofil A tampak rendah dengan masing-masing memiliki indeks korelasi min 0,045 dan min 0,035. Hal serupa juga terlihat pada pengaruh IOD terhadap klorofil A yang memiliki indeks korelasi sebesar 0,025. Pengaruh variabilitas iklim antara tahunan yang tampak cukup tinggi terjadi antara iklim IOD dengan SPL yang memiliki indeks korelasi sebesar min 0,433. Pengaruh ENSO dan IOD terhadap variabilitas SPL dan klorofil A terjadi pada periode khusus, yaitu ketika fenomena El Nino kuat berlangsung bersamaan dengan IOD plus kuat memicu terjadinya SPL dingin dan klorofil A tinggi, sehingga ketika fenomena La Nina kuat berlangsung bersama dengan IOD min kuat memicu terjadinya SPL hangat dan klorofil A rendah. Pada pola angin permukaan diduga menjadi faktor fisis yang mendasari keterkaitan antara IOD dengan variabilitas SPL. Kita masuk ke dalam pembahasan dari pendahuluannya. ENSO dan IOD adalah variabilitas iklim global yang dapat mempengaruhi kondisi oceanografi. Variabilitas iklim ENSO terdiri dari 3 fenomena, yaitu kejadian normal, El Nino, dan La Nina. Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu permukaan laut atau disingkat SPL dari suhu normalnya di Pasifik
Ekuador Timur, sedangkan La Nina adalah fenomena SPL di wilayah Ekuador Samudra Pasifik mengalami penurunan dari suhu normalnya. Selain fenomena ENSO, fenomena interkasi antara variabilitas iklim global yang lain yakni IOD yang merupakan suatu pola variabilitas di Samudra Hindia. Penjelasan ini diambil dari jurnal Panjaitan 2011. Selanjutnya ada informasi mengenai kesuburan perairan merupakan hal yang penting diketahui untuk kepentingan masyarakat pesisir. Belum adanya studi mengenai kesuburan perairan di antaranya variabilitas SPL dan klorofil A di perairan Kepulauan Karimun Jawa merupakan informasi mengenai kondisi dan karakteristik kesuburan perairan Kepulauan Karimun Jawa dan yang belum tersedia. Pentingnya untuk mengetahui variabilitas SPL dan klorofil A karena berdasarkan kedua parameter tersebut dapat memberikan informasi mengenai kesuburan perairan. Selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai informasi dasar dari penentuan zona tangkap ikan atau fishing ground. Perubahan SPL dan klorofil A di perairan secara umum dipengaruhi oleh ENSO dan IOD sebagaimana yang dijelaskan oleh Kunarso dan kawan-kawan tahun 2011. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabilitas iklim antara tahunan ENSO dan IOD terhadap variabilitas SPL dan klorofil A di perairan Kepulauan Karimun Jawa. Selanjutnya, mengetahui proses fisis yang berpengaruh terhadap variabilitas SPL dan klorofil A. Ini bisa kita lihat dalam gambar 1. Lokasi penelitiannya ada di Kepulauan Karimun Jawa. Di sini bisa kita lihat petanya. Ini Karimun Jawa. Ini ada daerahnya, daerah lokasi penelitian perairan Kepulauan Karimun Jawa disusun oleh Abdal Septrianto yang menyusunnya. Oke, kita masuk ke materi dan metodenya. Materi penelitian. Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data near real time dalam waktu 10 tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2015 yang terdiri dari data utama dan data pendukung. Jadi maksudnya near real time ini adalah terus menerus. Penelitiannya tuh dari tahun 2006 dilakukan penelitian terus sampai tahun 2015. Berarti penelitiannya terus menerus. Pengamatannya itu dilakukan. Selanjutnya ada data utama adalah data suhu permukaan laut SPL dan data klorofil A, indeks variabel iklim ENSO dan IOD. Data pendukung A. Yang digunakan adalah data arus permukaan laut serta data angin. Data SPL dan klorofil A didapat dari pendekatan citra satelit Aquos Modis. Jadi pengamatannya menggunakan satelit ya Aquos Modis. Habis itu ada indeks variabel iklim ENSO menggunakan nilai anomali suhu permukaan laut SPL di Nino 3,4. Indeks variabilitas iklim IOD menggunakan nilai Dipole Mode Index atau disingkat dalam kurung adalah DMI. Sedangkan data pendukung yang digunakan adalah data arus laut yang didapat dari MyOcean dan data angin didapat dari European Centre for Medium Range Weather Forecast atau disingkat ECMWF.
WF. Habis itu di sini kita menggunakan metode penelitiannya digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Karena data penelitian merupakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik atau model. Jadi ini metodenya adalah kuantitatif yang cara menganalisisnya adalah dengan menggunakan statistik atau menggunakan model. Itu menurut kita dapatkan dari jurnal Sugiono 2009. Pengumpulan data secara kuantitatif meliputi data SPL, data klorofil A, indeks variabilitas iklim ENSO dan IOD, data arus, dan data angin. Data yang dihasilkan berupa angka-angka yang kemudian diolah sehingga diperoleh gambaran variabilitas klorofil A dan SPL secara spasial dan temporal yang akan dikaitkan dengan pengaruh dari variabilitas iklim ENSO dan IOD yang selanjutnya dikembangkan dalam pembahasan. Sini ada metode pengumpulan datanya, itu data SPL dan data klorofil A yang digunakan dalam penelitian berupa citra satelit dengan format data Net Common Data File atau Net CDF. Data citra satelit dan klorofil A tersebut merupakan data bulanan level 3 dengan resolusi spasial 4 km selama 10 tahun dari bulan Januari 2006 hingga Desember tahun 2015 dengan total 120 citra SPL dan 120 citra klorofil A. Data citra SPL dan klorofil A near real time tersebut diunduh dari website. Itu websitenya bisa kita unduh dari website http://oceanocolor.gsfc.nasa.gov/cms. Data variabel. Selanjutnya ada data variabilitas iklim ENSO dan IOD merupakan nilai indeks anomali SPL DNINO 3,4 dan Dipole Mode Index DMI selama 10 tahun. Anomali SPL di Nino 3,4 merupakan perbedaan anomali SPL di Samudra Pasifik Timur yang merupakan data bulanan. Data tersebut dapat diunduh pada website http://ncep.noaa.gov/indicast. Data DMI merupakan anomali SPL di Samudra Hindia Barat dan Samudra Hindia Timur. Nilai DMI tersebut diunduh pada website. Nah, pada websitenya bisa dilihat dari jurnal 24. Data angin dan arus laut yang digunakan merupakan hasil pemodelan masing-masing dari instansi European Centre for Medium Range Weather Forecast dan MyOcean. Data angin dapat diunduh pada website tersebut dengan resolusi spasial 13,8 km dan data arus diperoleh dari situs ini dengan resolusi spasial 8,8 km. Selanjutnya ada model pengolahan dan analisis data. Di sini model pengolahannya adalah dengan citra SPL dan klorofil A bulanan diekstrak terlebih dahulu dengan menggunakan software SADAS yang selanjutnya dilakukan penyaringan data untuk menghilangkan data not a number atau NaN yang merupakan data kosong.
Data SPL dan klorofil A tersebut selanjutnya ditampilkan pada software ArcMap 10.2 dan dilakukan proses interpolasi untuk mengetahui sebaran spasial SPL dan konsentrasi klorofil A. Untuk mengetahui variabilitas temporal dari SPL dan klorofil A dilakukan dengan mengambil tampilan melintang atau cross profile pada koordinat lintang tertentu di setiap bulan yang mewakili perairan Kepulauan Karimun Jawa. Data tampilan melintang SPL dan klorofil A tersebut selanjutnya ditampilkan dalam bentuk diagram Hofmoller dengan menggunakan software Server 9. Untuk mengidentifikasi kejadian atau fenomena dari variabilitas iklim dianalisis berdasarkan indeks dari masing-masing variabel iklim INSO dan IOD. Indeks INSO yakni anomali SPL Nino 3,4 memiliki dua jenis nilai, yaitu indeks positif yang menyatakan fenomena El Nino dan indeks negatif yang menyatakan fenomena La Nina. Indeks IOD yakni nilai DMI memiliki dua jenis fase, yaitu fase positif dan fase negatif. Data angin dan arus diekstrak menggunakan software ODF. Softwarenya adalah ODV. Yang selanjutnya dihasilkan komponen kecepatan angin dan arus dalam sumbu X dan sumbu Y, atau komponen U dan komponen V yang selanjutnya digunakan untuk menentukan kecepatan dan arah total. Analisis korelasi ini ada rumusnya, yaitu menggunakan rumus R sama dengan N sigma X Y min sigma X sigma Y per dalam kurung buka kurung N sigma X kuadrat min buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung buka kurung N sigma Y kuadrat min buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung. Keterangannya R itu merupakan Pearson correlative coefficient. X-nya adalah X itu adalah variabel X, Y-nya variabel Y, dan N adalah jumlah sampel. Ini untuk menghitung korelasi nilai itu berdasarkan rumus ini berdasarkan nilai koefisien korelasinya. Ini ada tabel yang memuat nilai kekuatan hubungan hasil koefisien korelasi atau Pearson correlation. Koefisien korelasi 0 sampai 0,2. Interpretasi hubungannya adalah sangat rendah. Habis selanjutnya adalah dari 0,2 sampai 0,4 itu rendah. Selanjutnya adalah 0,4 sampai 0,7. Interpretasi hubungannya adalah cukup tinggi. Selanjutnya adalah 0,7 sampai 1,0. Interpretasi hubungannya adalah tinggi. Di pembahasan 3 adalah disebutkan di sini ada hasil dan pembahasannya. Hasil hubungan keterkaitan antara variabel. Ini kita bisa lihat pada tabel 2, tabel korelasi bivariat antar variabel. Sini kita bisa lihat ini Nino 3,4 Pearson correlation sigma 2. Ini ada datanya, bisa dilihat sendiri. Data ini adalah hasil analisis korelasi tersebut diketahui dari variabel-variabel yang memiliki keterkaitan cukup tinggi antara IOD dengan SPL sebesar min 0,433, korelasi angin terhadap SPL sebesar min 0,758 dan korelasi angin dengan klorofil A sebesar 0,610. Jadi nilai korelasi antara parameter yang lain menunjukkan nilai yang rendah. Terus di sini ada
variasi antar tahunan SPL dan klorofil A. Variasi antar tahunan SPL dan klorofil A selama 10 tahun dari tahun 2006 hingga 2015 di perairan Karimun Jawa ditampilkan dalam bentuk grafik dalam gambar 2. Ini kita bisa lihat grafiknya, kenaikannya gimana. Di sini ada gunung. Nah, di sini bisa lihat ini adalah grafik kenaikan dan penurunannya bagaimana. Di sini yang pertama adalah ini grafik SPL dan grafik antara variasi tahunan SPL dan klorofil A tahun 10 dari tahun 2006 hingga 2015. Ini adalah datanya. Ini adalah data nilai dari grafik tersebut. Nilai variabilitas antar tahunan SPL, maksimum, minimum, dan rata. Ini ada yang merah ini adalah suhu rata maksimum dan yang biru adalah suhu rata minimum. Terus tabel 4 nilai variabilitas antar tahunan klorofil A, ini maksimum, minimum, dan rata. Yang merah tetap sama seperti yang tadi, cuma diganti dari suhu menjadi klorofil A rata maksimum, dan yang biru adalah klorofil A rata minimum. Ini berdasarkan gambar 2 tampak nilai SPL maksimum adalah 31,55 derajat Celcius terjadi pada bulan April 2007 dengan konsentrasi klorofil A sebesar 0,15 mg per meter kubik, sedangkan nilai SPL minimum adalah 27,85 derajat Celcius yang terjadi pada bulan Agustus 2006 dengan konsentrasi klorofil sebesar 0,49 mg per meter kubik. Klorofil A maksimum pada pengolahan data adalah sebesar 0,7 mg per meter kubik yang terjadi pada bulan Juni 2010 dengan nilai SPL sebesar 29,54 derajat Celcius. Sedangkan nilai klorofil A minimum adalah sebesar 0,14 mg per meter kubik yang terjadi pada bulan April 2014 dengan nilai SPL sebesar 30,69 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita ini adalah variabilitas SPL antar tahunan. Ini bisa dilihat dari tabel 3 tadi. Terus ada hasil pengolahan data variabilitas klorofil A antar tahunan di perairan Karimun Jawa yang ditampilkan dalam tabel 4. Selanjutnya ada analisis korelasi pada tabel 1. Ini ada data-datanya. Oke, selanjutnya adalah variabilitas SPL dan klorofil A pada variasi NSO dan IOD. Secara umum, pola variabilitas SPL pada saat kondisi ENSO dan IOD terlebih dahulu diamati melalui skala global yang meliputi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang ditampilkan dalam gambar 3. Ini kita bisa lihat di gambar 3. Di gambar ini bisa dilihat ada pola variabilitas SPL pada kondisi ENSO dan IOD ini. Tuh, ini IOD, ini proses La Nina, El Nino. Ya, ini bisa dilihat pada gambar 3 ini yang diamati melalui skala global yang meliputi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terus selanjutnya adalah perairan Karimun Jawa. Ini ada diagramnya, diagram hasil korelasi antara SPL di perairan menggunakan ENSO dan IOD. Ini ada diagram. Ini adalah diagram homolar variabilitas SPL pada variasi ENSO dan IOD. Terus ini ada penjelasan dari gambar-gambar
antara gambar 3 dan gambar 4 tadi. Ada fenomena El Nino dan IOD plus pada September 2015. Terus ada fenomena La Nina dan IOD plus berlangsung pada saat terjadinya penurunan nilai SPL di Samudra Pasifik bagian timur dan peningkatan SPL di Samudra Hindia bagian barat. Terus ada fenomena El Nino dan IOD min pada gambar 3 yang tampak pada saat fenomena tersebut berlangsung terjadinya peningkatan nilai SPL di perairan sekitar Pulau Jawa termasuk perairan Karimun Jawa dengan anomali SPL sedang hingga tinggi. Terus ada fenomena La Nina dan IOD min berlangsung pada saat terjadinya penurunan nilai SPL di Samudra Pasifik bagian timur dan Samudra Hindia bagian barat. Terus dan ada distribusi spasial SPL pada variasi ENSO dan IOD ditampilkan pada gambar 5 berdasarkan pada pola. Tampak bahwa distribusi spasial SPL di perairan Karimun Jawa lebih dipengaruhi oleh pola pergerakan arus laut. Nih, bisa lihat pada gambar 5 ini. Nah, ini adalah distribusi spasial SPL saat fenomena El Nino IOD plus September 2015, El Nino IOD min Maret 2015, La Nina IOD plus September 2017, dan La Nina IOD min November 2010. Ini dipengaruhi dari arus laut, oleh pola pergerakan arus laut. Terus ada gambar 6. Ini adalah di gambar 6 nih ada pola variabilitas SPL pada saat kondisi ENSO dan IOD terlebih dahulu diamati pada skala global, yaitu meliputi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang ditampilkan ya pada gambar 6 ini. Ini adalah gambar 6 ini adalah pola angin dan variabilitas anomali klorofil A pada fenomena ENSO dalam kurung El Nino dan La Nina dan IOD. Di sini ada IOD plus dan IOD min. Oke, selanjutnya adalah ini penjelasannya. Ini ada variabilitas klorofil A di perairan Karimun Jawa pada variasi ENSO dan IOD secara umum menunjukkan hasil korelasi antara ENSO dengan klorofil A sebesar min 0,035 dan korelasi antara DMI dengan klorofil A sebesar 0,025. Berdasarkan korelasi tersebut, tampak bahwa variabilitas iklim ENSO dan IOD secara langsung tidak berpengaruh terhadap variabilitas klorofil A di Kepulauan Karimun Jawa. Ya, secara umum dapat dilihat pada gambar 7. Ya, ini adalah diagram how molar variabilitas klorofil A pada variasi ENSO dan IOD. Ini bisa dilihat pada gambar 7 nih. Ada anomali SPL Nino 3,4 dan DMI. Anomali SPL Nino 3,4 ini ada di ENSO dan DMI ini ada di IOD. Ini ada longitude decrease. Selanjutnya ada pola distribusi. Ya, ini bisa dibaca pola distribusinya. Harus ada pada saat fenomena La Nina IOD plus. Di sini ada pola distribusi klorofil A pada saat fenomena El Nino IOD min. Terus ada pola distribusi klorofil A pada saat fenomena La Nina dan IOD min. Selanjutnya ada distribusi spasial klorofil A pada variasi ENSO dan IOD yang ditampilkan pada gambar 5. Tapi berdasarkan pola tampak bahwa distribusi spasial klorofil A di Kepulauan Karimun Jawa diduga lebih dipengaruhi oleh faktor lokal. Ini bisa dilihat dari gambar 8 distribusi spasial klorofil A saat fenomena El Nino IOD plus September 2015. Ini sama aja kayak ini, sama aja seperti gambar 5. Gambar 8 ini sama aja sebenarnya, tapi dipengaruhi oleh konsentrasi faktor lokalnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Ini adalah kesimpulan terakhir.
Kesimpulan dari jurnal ini, dari pembahasan jurnal ini tentang pengaruh ENSO dan IOD terhadap variabilitas SPL dan klorofil A di perairan Karimun Jawa terjadi pada saat periode-periode khusus, yaitu ketika El Nino kuat bersama dengan IOD kuat juga atau IOD plus yang menimbulkan SPL dingin serta klorofil A yang tinggi. Dan sebaliknya, ketika fenomena La Nina kuat bersamaan dengan IOD-nya lemah atau IOD min yang menimbulkan SPL hangat dan klorofil A rendah. Pengaruh variabilitas iklim antar tahunan yang tampak cukup besar terjadi antara IOD dan SPL dengan korelasi sebesar min 0,433. Selanjutnya ada faktornya, ada faktor fisis terkait yang faktor fisis ini ada faktor yang mempengaruhi terjadinya SPL atau yang mempengaruhi SPL dan klorofil A di perairan Karimun Jawa, yaitu pola angin dengan indeks korelasi angin dengan SPL dan klorofil A masing-masing sebesar min 0,758 dan 0,610. Berdasarkan indeks korelasi yang dihitung tadi, tampak bahwa IOD lebih memiliki korelasi dengan angin daripada ENSO, sehingga diduga angin merupakan faktor fisis yang mendasari variasi SPL di perairan Karimun Jawa. Daftar pusakanya bisa dilihat. Itu aja penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.